Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Cerita Ibu Resti. Kita belajar sejarah yuk. Di video kali ini kita akan membahas sistem ekonomi dan pemilu pada masa demokrasi liberal. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri demokrasi liberal. Kita juga sudah membahas mengenai kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, sekarang kita lanjut ya pembahasannya mengenai sistem ekonomi dan pemilu pada masa demokrasi liberal. Yuk, cus kita simak. Sambil sediakan cemilan juga boleh kok. Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 itu belum berhasil dengan baik. Kenapa? Karena masih banyak banget nih tantangan yang dihadapi. Mulai dari masih banyaknya beredar uang Jepang, VOC, dan Denjavas Bank di tengah-tengah masyarakat yang menyebabkan tingginya nilai inflasi. Pemerintah juga belum bisa sepenuhnya memperbaiki perekonomian bangsa karena masih disibukkan dengan agresi militer Belanda, banyaknya gerakan separatis, dan lain-lain. Tapi walaupun begitu, pemerintah tetap kok berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia dengan melakukan beberapa usaha. Usahanya apa saja? Ini dia beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membuat kondisi ekonomi pasca kemerdekaan menjadi lebih baik. Apa saja usahanya? Yang pertama, ada sistem ekonomi gerakan Benteng. Yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Yang ketiga, gerakan Asad. Yang keempat, kebijakan Gunting Syafruddin. Yang kelima, persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Yang selanjutnya, nasionalisasi Denjavas Bank. Berikutnya, rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Lalu ada Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Berikutnya, mengeluarkan ORI. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sistem ekonomi gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan Benteng dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Nasir. Sistem ekonomi gerakan Benteng itu diprakarsai oleh Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Sistem ini bertujuan untuk memberikan bantuan kredit kepada pengusaha pribumi. Tapi sistem ini ternyata mengalami kegagalan. Kenapa gagal? Kita lihat ya faktor-faktor penyebab kegagalannya. Yang pertama, penyalahgunaan bantuan kredit dari pemerintah oleh para pengusaha pribumi. Yang kedua, para pengusaha pribumi kurang bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya pengusaha Tionghoa. Lalu yang ketiga, para pengusaha pribumi itu masih bergantung kepada pemerintah. Nah, yang keempat, para pengusaha pribumi itu cenderung bermental konsumtif, suka hidup mewah dan juga ingin cepat mendapat keuntungan. Sayang ya, padahal programnya bagus loh, ini untuk membantu pengusaha pribumi. Yang kedua, sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ini dikenalkan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Sistem ini diprakarsai oleh Mr. Iskak Cokro Hadisuryo. Sistem ekonomi Alibaba itu merupakan sistem yang menggambarkan pengusaha pribumi sebagai Ali dan pengusaha non-pribumi sebagai Baba. Tujuan dari sistem ekonomi Alibaba ini adalah yang pertama, untuk memajukan pengusaha pribumi. Ini udah pasti ya. Nah, yang kedua, agar pengusaha pribumi itu bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional. Yang ketiga, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jadi kayak supaya lebih mandiri gitu ya. Lalu yang keempat, memajukan ekonomi Indonesia itu perlu ada kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Nah, akan tetapi sistem ini juga mengalami kegagalan. Kenapa gagal? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan sistem ekonomi Alibaba. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha non-pribumi itu lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Jadi pengusaha pribuminya kalah pengalaman gitu ya. Yang kedua, pengusaha pribumi itu belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Yang ketiga, pengusaha pribumi itu ternyata hanya dijadikan alat oleh pengusaha non-pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Wah, sayang banget ya, malah justru diperalat untuk dapat bantuan kredit. Yang ketiga, gerakan Asad.
Program ini diprakarsai oleh Mr. Asad pada Kongres Nasional Importir Indonesia. Mr. Asad mengatakan pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Jadi gerakan Asad itu memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing, khususnya pengusaha Tiongkok. Pada praktiknya, pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Tapi kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif. Apa reaksinya? Yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan Tionghoa. Jadi reaksi ini tuh sampai menimbulkan permusuhan dari dan juga pengerusakan gitu terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Tionghoa, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat pribumi. Jadi efeknya gitu, sayang ya. Harusnya kan bisa bekerja sama ya. Yang keempat, kebijakan gunting Syafruddin. Kebijakan ini diprakarsai oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Kebijakan ini memotong mata uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas, sehingga nilainya itu menjadi setengahnya. Jadi mata uang yang tadinya 2,5 rupiah itu nilainya menjadi setengahnya, yaitu 1,25 rupiah. Kalau zaman dulu baru kemerdekaan memang nilainya kecil-kecil seperti ini gitu ya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga menurunkan nilai inflasi. Inflasi itu penurunan nilai mata uang ya. Jadi kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah sebesar 5,1 miliar. Kebijakan yang kelima yaitu Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Kabinet Burhanuddin Harahap mengirim anak agung Gede Agung ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial dengan pemerintah Belanda. Akhirnya dicapailah beberapa kesepakatan, yaitu persetujuan finansial ekonomi hasil KMB itu dibubarkan. Jadi segala sesuatu hasil KMB yang berhubungan dengan finansial ekonomi itu dibubarkan. Salah satunya mengenai ini ya, hutang yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia itu dibatalkan ya. Yang berikutnya, hubungan finansial ekonomi antara Indonesia dengan Belanda itu didasarkan atas hubungan bilateral atau kerjasama antara dua negara yang sudah berkedaulatan. Lalu hubungan finansial ekonomi didasarkan pada undang-undang nasional. Kebijakan berikutnya yaitu nasionalisasi The Javas Bank. Jadi pada tahun 1951, pada masa Kabinet Sukiman, pemerintah menasionalisasi The Javas Bank menjadi bank sentral, lalu merubahnya menjadi Bank Indonesia. Pemerintah juga memberhentikan pimpinannya yaitu Dr. Hoing dan menggantinya dengan Dr. Syafruddin Prawiranegara. Diharapkan dengan nasionalisasi bank milik Belanda itu pemerintah bisa lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Jadi sebelumnya itu kan operasional di Javas Bank itu masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Nah sekarang kalau sudah menjadi milik Indonesia itu berarti pemerintah bisa dengan leluasa menjalankan aktivitas moneter dan keuangan di negara kita karena sudah menjadi milik sendiri. Kebijakan berikutnya yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disingkat RPLT. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau biasa disebut Bappenas itu merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT dengan tujuan pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai kerangka yang sudah disepakati. Sebab saat itu kabinet pemerintahan itu sering banget berganti-ganti. Akibatnya pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan dengan persaingan politik. Nah, RPLT ini disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan sebesar 12,5 miliar rupiah itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama 5 tahun dari tahun 1956 sampai 1961. Jadi diharapkan proses pembangunan itu tidak terganggu dengan pergantian kabinet dan persaingan politik gitu ya dengan adanya RPLT ini.
Tapi RPLT ini ternyata tidak berjalan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat itu ngaruh ya. Jadi perekonomian dalam negeri itu terkena imbasnya. Nah, karena ekspor Indonesia itu menjadi lesu atau turun angkanya, sehingga berefek kepada menurunnya pendapatan negara. Nah, selain itu, gejolak politik juga membuat pembangunan ternyata tidak bisa berjalan. Kebijakan berikutnya yaitu dilaksanakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau disingkat MUNAP. Jadi di masa Kabinet Juanda itu terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. MUNAP ini bertujuan untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang dan sesuai dengan kebutuhan, baik di pusat maupun daerah. Jadi tidak hanya berkonsentrasi di pusat saja, tapi daerah juga ada aktivitas pembangunan. Kendati demikian, tetap saja MUNAP itu ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah karena terjadi beberapa pemberontakan pada saat itu, diantaranya pemberontakan dari PRRI atau Permesta. Kemudian kesulitan pemerintah dalam menentukan skala prioritas tadi ya, jadi masih mementingkan pusat daripada daerah. Kebijakan berikutnya yaitu mengeluarkan ORI. Apa itu ORI? Yes, itu adalah uang Republik Indonesia. Seperti ini ya bentuknya. Jadi ada pecahan Rp1, Rp10 dan lain-lain. Kenapa pemerintah mengeluarkan ORI? Jadi ceritanya nih, masalah keuangan belum selesai, tapi pemerintah Belanda itu kembali berulah. Berulahnya apa? Jadi pada tanggal 6 Maret 1946 itu Belanda malah memperbolehkan berlakunya uang nikah, terus di wilayah RIS. Nah, uang Jepang juga masih berlaku dan beredar, dan tindakan tersebut diprotes oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Akhirnya pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan uang kertas yang disebut dengan ORI. Nilainya itu Rp1 ORI sama dengan 1000 mata uang Jepang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kita lanjut pembahasannya ya, yaitu mengenai pemilihan umum yang terjadi pada masa demokrasi liberal. Jadi, pemilu pada masa demokrasi liberal itu adalah pemilu pertama yang pernah diadakan di Indonesia. Tepatnya diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan juga anggota konstituante. Anggota konstituante itu sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sebelumnya kan kita menggunakan konstitusinya atau undang-undangnya menggunakan UUDS, Undang-Undang Sementara 1950 ya. Nah, tugas dari si badan konstituante ini menyusun undang-undang yang sudah fix, jadi nggak sementara lagi, intinya gitu ya. Nah, sistem yang digunakan pada pemilu 1955 itu adalah sistem perwakilan proporsional. Jadi berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi pada akhirnya, daerah yang ke-16, yaitu Irian Barat, itu gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu masih dikuasai oleh Belanda, belum berhasil masuk ke dalam wilayah Indonesia. Nah, tahu nggak nih, apa sih yang dimaksud dengan sistem perwakilan proporsional itu? Jadi, sistem perwakilan proporsional itu merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap daerah itu nanti akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Seperti itu. Sebelum dilaksanakan pemilu, dilakukan tahap pendaftaran. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan selesai pada bulan November 1954. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara yaitu sebanyak 43.104.464 jiwa. Wah, lumayan banyak ya.
Jadi berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,65% atau sebanyak 37 juta sekian itu telah menggunakan hak pilihnya itu dengan baik. Oke. Nah, kalau pelaksanaan pemilunya sendiri itu dibagi menjadi 2 tahap. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu yang tahap pertama itu merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Lalu tahap kedua itu merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Jadi tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selain untuk memilih anggota DPR dan konstituante, pemilu juga diadakan untuk memilih anggota DPRD. Tapi pemilu untuk memilih anggota DPRD dilaksanakan 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1957. Jadi pemilu untuk memilih anggota DPRD itu dilaksanakan juga dalam 2 tahap. Yang tahap pertama yaitu bulan Juni 1957 untuk Indonesia bagian barat, sedangkan tahap keduanya berlangsung pada bulan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Nah, dari pemilu ini memunculkan 4 partai terbesar, yaitu yang pertama PNI meraih 57 kursi DPR dan 119 kursi konstituante. Partai pemenang kedua yaitu Masyumi meraih 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante. Urutan ketiga itu ada Nahdlatul Ulama dengan 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Dan di urutan keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan 39 kursi DPR dan meraih 80 kursi konstituante. Nah, pelaksanaan pemilu ini bisa dibilang cukup berhasil gitu ya. Meskipun ada juga nih kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Sumber penyebab dari dalam negeri itu antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu. Jadi kayak masih ada yang kurang-kurang gitu ya. Persiapannya bisa dari karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur detail-detail penyelenggaraan pemilu. Ada juga yang diakibatkan oleh rendahnya stabilitas keamanan negara. Tahu kan waktu itu masih banyak berontakan dan lain sebagainya. Nah, penyebab dari luar negeri itu antara lain ada serbuan kekuatan asing yang mengharuskan kita ikut peperangan. Jadi kan masih banyak sekali gangguan dari tentara nikah dan lain-lain sebagainya gitu ya. Lalu perlu dicatat bahwa pemilu ini patut dibanggakan loh, karena ini adalah pemilu pertama kali yang berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, dan adil serta sangat demokratis. Jadi pemilu 1955 ini bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Oke. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem ekonomi dan juga pemilu 1955. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ketemu lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.